Selamat datang di channel Novel Audioku. Terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari channel Novel Audioku. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Adler Wolf menantu tidak terduga bab 1 sampai dengan bab 10, bersama Novel Audioku. Selamat mendengarkan. Bab 1. Siapapun yang berani menyentuhnya hari ini, aku akan bertarung dengannya. Royal KTV, di ruang pribadi Tianxi. Adler Wolf menjaga wanita cantik yang sedang mabuk di belakangnya, dan menatap sekelompok pria dengan tegas, seperti ular berbisa, yang membuat orang merasa tidak nyaman. Adler Wolf, kamu sakit. Apakah kamu tahu siapa Bos Vogel? Jika kamu berani melakukan sesuatu pada Bos Vogel, aku pikir kamu tidak ingin melakukannya. Dia berjalan pergi, siapa kau? Bos Vogel berteriak sambil memegangi tangan kanannya yang berlumuran darah. Tepat ketika dia hendak menyerang wanita cantik itu, dia dihancurkan oleh pelayan biasa-biasa saja dengan sebotol anggur. Dia, Vogel Hun, bos besar Yun Cheng. Di mana ini menempatkan wajahnya? Dia menyela sekelompok penjaga keamanan, pertama-tama menendang perut Adler Wolf, menjatuhkannya, dan kemudian memberi perintah, pelacur kecil, berani membela tenaga kerja dan manajemen. Pukul aku. Sama seperti dia akan memulai, wanita cantik yang dilindungi Adler Wolf berdiri dan berkata kepadanya, Adler Wolf, ayo pergi, kamu tidak perlu khawatir tentang urusanku. Lucia Zhou, kamu semua mabuk, pulanglah bersamaku. Adler Wolf berdiri, berkata bahwa dia akan menarik Lucia Zhou pergi. Lucia Zhou berjuang untuk melepaskan diri dari tangan Adler Wolf, dan berkata dengan sedikit marah, aku akan melepaskanmu. Kamu bajingan yang tidak berguna, mengapa kamu harus peduli padaku? Walaupun Lucia Zhou menyebut dirinya tidak berguna, Adler Wolf tidak peduli. Dia merasa bahwa Lucia Zhou pasti memiliki beberapa kesulitan sehingga dia berada di sini. Meskipun Lucia Zhou setiap hari tidak menatapnya dengan baik, Adler Wolf masih mengenalnya dengan baik. Bantu aku. Lucia Zhou tertawa mencela diri sendiri, kamu tidak bisa membantuku. Tepat ketika Adler Wolf hendak mengatakan sesuatu, dia disela oleh Vogel Hun dengan tatapan main-main, Adler Wolf, kan? Aku ingat sekarang. Legenda mengatakan bahwa Tuan Zhou mengambil seorang pengemis di tempat pembuangan sampah dan merekrutnya untuk menjadi menantunya. Apakah itu kamu? Hahaha. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Lucia tidak bisa menahan diri. Hal terakhir yang dia tidak ingin orang lain sebutkan adalah hubungan antara dia dan Adler Wolf. Pada awalnya, kakek mengambil Adler Wolf dari tumpukan sampah, tetapi kemudian, meskipun ditentang oleh semua anggota keluarga, dia membiarkan mereka menikah. Pernikahan 3 tahun lalu menjadi bahan tertawaan hampir semua orang di Yuncheng. Adler Wolf, kamu telah kehilangan seluruh wajahku. Lucia Zhou tersipu dan menggertakkan giginya. Adler Wolf menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa, tidak bermaksud menjelaskan apapun tentang itu, tetapi matanya yang dalam sedikit menusuk. Karena itu suami Nona Zhou, aku tidak akan mempermalukannya. Vogel Hun mengambil segelas anggur merah, menyerahkannya kepada Lucia Zhou, dan berkata dengan senyum aneh, selama Nona Zhou minum dengan baik denganku, hari ini, saya akan memiliki kontrak 30 juta. Tanda tangani sekarang. Dia mengeluarkan kontrak kertas dan melemparkannya ke depan Lucia Zhou. 30 juta. Berapa 30 juta? Adler Wolf tiba-tiba mengangkat kepalanya. Lucia Zhou, jika kamu kekurangan uang, kamu bisa memberitahuku, apalagi 30 juta, aku bisa memberimu 300 juta. Adler Wolf, kamu masih belum cukup memalukan. Wajah Lucia Zhou memerah, apakah kamu pernah menghasilkan 1 sen untuk keluarga selama bertahun-tahun di keluarga Zhou? Berapa banyak orang yang telah mengejek keluarga Zhou karena Anda? Saya, Lucia Zhou, telah menderita karenamu. Berapa banyak orang yang telah mencemooh lagi, tahukah kamu? Lucia Zhou melampiaskan semua ketidakpuasannya dengan Adler Wolf untuk waktu yang lama melalui kemabukannya. Dia sangat menyadari situasi Adler Wolf. Sejak dia bergabung dengan keluarga Zhou, dia tidak pernah memiliki pekerjaan yang layak, bahkan jika dia menawarkan untuk membiarkannya bekerja di perusahaan, dia menolak. Bisakah dia menghasilkan 300 juta seperti ini? Saya takut tidak ada yang akan percaya. Tepat ketika Adler Wolf hendak menjelaskan, dia disela oleh Lucia Zhou, ayo pergi, aku tidak ingin melihatmu sekarang. Lucia tidak memberi Adler Wolf kesempatan untuk berbicara lagi, dan mengambil anggur merah dari tangan Vogel Hun lalu meminumnya. Kata-kata Bos Vogel dapat dipertimbangkan. Dia memang terpaksa melakukannya. Perusahaan sangat membutuhkan 30 juta. Sebagai presiden, dia harus menemukan cara untuk menyelesaikannya. Jika tidak, kemungkinan besar perusahaan akan bangkrut. Perusahaan itu diserahkan kepadanya oleh kakeknya sebelum dia pergi, dan itu adalah kerja keras kakeknya, dia tidak bisa membiarkannya bangkrut. Dia meminta bantuan banyak orang, hanya Vogel Hun yang bersedia memberikan 30 juta untuk membantu, dengan syarat dia minum bersamanya. Dia juga menyadari pikiran Vogel Hun, tetapi demi perusahaan, dia akan melakukan apapun. Jika Vogel Hun berani melakukan apapun padanya, dia akan melakukannya, dia akan dibunuh di depannya.
Hahaha, Nona Zo sangat senang. Jangan khawatir, selama kita minum yang baik hari ini, 30 juta akan segera dikreditkan. Fogelhun tertawa, mengisi Lucia Zo dengan anggur lagi, dan melambai ke pelayan KTV. Pelayan mengerti, dan buru-buru menyapa penjaga keamanan untuk mengusir Adler Wolf, agar tidak merusak rencana Bos Vogel. Lucia, jangan minum dengannya. Aku benar-benar dapat membantumu, kamu harus percaya padaku. Adler Wolf merasa tidak mau, tetapi dia tidak bisa menahan kerumunan, jadi dia diusir dengan tiba-tiba. Ketika dia keluar, dia juga mendengar suara seperti Fogelhun. Tepat ketika Adler Wolf hendak menendang pintu lagi, ponselnya berdering, dan itu adalah pesan teks dari sumber yang tidak dikenal. Larangan dicabut, Anda dapat menggunakan semua sumber daya keluarga dan dukungan militer di bawah Greta. Akhirnya dicabut. Mata Adler Wolf menjadi cerah, dan dia dengan cepat memutar nomor, Louis Spear, saya butuh bantuan di lokasi, kamar pribadi Royal KTV Tianxi. 1 menit. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 2. Sekitar 1 menit kemudian, seorang pria parubaya muncul di depan Adler Wolf, dan berkata dengan hormat, halo, Tuan Muda. Adler Wolf sedikit terkejut ketika dia melihat orang itu datang, dan kemudian dia biasa saja. Panggil saja saya Tuan Wolf, saya tidak ingin mengungkapkan identitas saya. Adler Wolf mengangguk, Anda harus tahu apa yang harus dilakukan. Jangan khawatir, Tuan Wolf, dia hanya seorang bos real estate, aku bisa melakukannya dengan satu tangan untuk membuat dia mati. Pria itu berkata dengan hormat, lalu membungkuk dan pergi berjalan menuju ruang pribadi KTV. Adler Wolf melihat ke arah kamar pribadi dengan mata dingin. 10 tahun yang lalu, untuk mendapatkan warisan keluarga, Adler Wolf, yang baru berusia 15 tahun, menerima pengusiran dari keluarga. Jika Anda meninggalkan keluarga, Anda tidak dapat memiliki hubungan apapun dengan keluarga, dan Anda tidak dapat menggunakan kekuatan apapun dari keluarga. Dia diburu di Yuncheng, terluka parah, pingsan di tempat pembuangan sampah, dan melarikan diri. Dia kebetulan diselamatkan oleh lelaki tua keluarga Zhou, yang kemudian menikahi Lucia Zhou dengan Adler Wolf. Selama bertahun-tahun, Adler Wolf tidak dikenal dalam keluarga Zhou, sehingga dia dapat dengan aman menunggu sampai larangan keluarga dicabut. Meskipun dia dan Lucia Zhou hanya pasangan dalam status, dia adalah istrinya. Dia tidak bisa menerima perlakuan ini. Fogelhun terus membujuknya untuk minum, dan sementara Lucia Zhou tidak memperhatikan, dia diam-diam menuangkan sebungkus kecil bubuk ke dalam gelas anggur. Dia menuangkan anggur lagi, menyerahkannya kepada Lucia, dan berkata dengan senyum aneh, Hei, Nona Zhou, saya akan segera menandatangani kontrak setelah kau minum cangkir ini. Setelah berbicara, dia meletakkan kontrak di depan Lucia Zhou. Lucia Zhou jelas tidak memperhatikan gerakan kecil Fogelhun sekarang, dan menggelengkan kepalanya, ini adalah cangkir terakhir. Dia hampir tidak sadar, siap untuk minum, gelas anggur terakhir, menandatangani kontrak, dan pergi. Pada saat ini, pintu KTV ditendang terbuka. Fogelhun, kamu sangat kaya, kapan kamu akan membayar saya uang yang kamu hutangkan kepadaku? Siapa yang membuat kericuhan lagi? Fogelhun memarahi, tetapi ketika dia melihat siapa yang datang, dia menggigil dan buru-buru tertawa. Ternyata Anda, Tuan Parker. Bukankah kita setuju untuk memberinya masa tenggang 2 bulan? Orang yang datang adalah Tiago Parker, seorang pria besar di Yuncheng. Dikatakan bahwa dia memiliki rumah putih. Tiago Parker mencibir, saya tiba-tiba berubah pikiran, ikut dengan saya dan beritahu keluarga Anda untuk mengumpulkan uang dengan segera. Ah, bisakah saya mengirimkannya kepada Anda besok? Saya akan menggandakannya. Saya hanya... Fogelhun melirik Lucia Zhou yang mabuk dan tidak berani berbicara. Apakah Anda punya pendapat? Ekspresi Tiago Parker sedikit berubah dan dia memelototinya. Fogelhun sangat ketakutan sehingga jiwanya terbang keluar, dan dia mengangguk cepat dan berkata, tidak, aku akan pergi bersamamu. Setelah Fogelhun dengan patuh pergi bersama Tiago Parker, hanya Lucia Zhou yang tersisa di ruang pribadi memegang segelas anggur merah dengan bahan tambahan. Pada saat ini, Adler Wolf masuk, mengambil gelas anggur dari tangan Lucia Zhou, membuangnya dan menyiapkan obat untuknya. Lucia, kamu harus percaya padaku, ini 30 juta, aku akan pergi ke teman sekelasku untuk meminjam darinya. Petik 2. Ayo pergi. Lucia Zhou tidak pernah percaya bahwa Adler Wolf dapat membantunya, jadi dia tidak menganggapnya serius. Dia telah menyelidiki Adler Wolf, seorang yatim piatu, dan teman sekelas di sekitarnya juga orang biasa. Bisakah Anda mengambil 30 juta? Mimpi. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3. Lucia Zhou minum obat mabuk dan pulih sedikit, jadi dia bersikeras untuk berpisah dari Adler Wolf. Adler Wolf sedikit tidak berdaya, dan begitu dia pergi, telepon berdering. Tuan, apakah masalah telah diselesaikan? Baik, Tuan Peer, terima kasih atas perlindungan Anda selama bertahun-tahun. Ketika Adler Wolf meninggalkan keluarga karena larangan keluarga, kakek diam-diam mengirim Tuan Peer untuk menjaganya. Saya puas melihat Tuan Muda tumbuh dengan selamat. Tuan Peer berhenti sejenak di telepon dan berkata, ngomong-ngomong, Tiago Parker benar-benar ingin menghibur Tuan Muda.
Apakah Anda ingin bertemu dengannya? Adler Wolf merenung, untuk sementara waktu, mari kita bertemu, orang-orang ini dari Garda Barat Daya, mari kita berkumpul. Keluarga Wolf, sebagai keluarga terkuat di bumi. Ada 36 penjaga, 72 keluarga bawahan, dan 8 provinsi Barat Daya berada di bawah yurisdiksinya. Karena kita akan kembali ke keluarga, untuk menghindari cedera yang tidak disengaja, kita masih harus bertemu. Tuan Peer sedikit bersemangat di telepon, oke, orang ini akan mengaturnya. Adler Wolf berkata lagi, ngomong-ngomong, Tuan Peer, apa standar aset keuangan yang bisa saya gunakan sekarang? Limit yang terbuka untuk Anda sementara adalah 500 sampai 100 juta, saat Anda konfirmasi, limit akan meningkat secara bertahap. Anda hanya perlu mengaktifkannya di Yuncheng Chinese Bank, dan Anda dapat dating kapan saja. Petik 2. Adler Wolf mengangguk, 50 miliar sudah cukup untuk saat ini. Tuan Peer, tolong bantu saya dengan dua hal. Perusahaan istri saya mengalami masalah baru-baru ini. Anda menginvestasikan 30 juta atas nama teman sekelas saya. Saya akan memberi Anda uang nanti. Selain itu, Adler Wolf melihat ke belakang KTV di belakangnya mengangkat sudut mulutnya, bantu aku membeli KTV. Mengerti. Setengah jam kemudian, cabang China Bank Cloud City. Adler Wolf mengatur nomor sesuai aturan, dan ketika dia di sana, dia dengan tenang berkata kepada staf konter, halo, bantu saya mendapatkan 31 juta. Si cantik di konter, Rory Suzy, meliriknya dengan jijik, Tuan, semua orang sangat sibuk, tolong jangan bercanda. Adler Wolf merasa tidak berdaya, saya tidak bercanda, saya menggunakan sidik jari. Hah? Rory Suzy terkejut ketika dia mendengar ini. Setoran dan penarikan normal, menggunakan kartu bank, hanyalah pelanggan biasa. Dan mereka yang menggunakan iris mata dan sidik jari pasti sangat kaya. Tapi orang di depannya berpakaian seperti pelayan. Tidak terlihat seperti orang kaya, tapi dia menggunakan sidik jari. Bukankah ini lelucon? Tuan, tolong jangan bercanda. Rory Suzy berkata dengan acuh tak acuh. Apakah kamu bercanda? Kamu akan tahu jika kamu membiarkan aku mencobanya. Adler Wolf berkata dengan sabar, mengetahui bahwa pakaiannya sebagai pelayan dapat dengan mudah menyebabkan kesalahpahaman. Rory Suzy tidak lagi mempermalukannya terlalu banyak, dan mengoperasikan komputer untuk membiarkan Adler Wolf memverifikasi sidik jarinya. Bip, sidik jarinya tidak terekam. Bip, sidik jarinya tidak terekam. Bip, sidik jarinya tidak terekam. Setelah 3 kali bunyi bip berturut-turut, Rory Suzy tidak bisa menahan perasaan sedikit kesal, ini bukan lelucon. Jika kamu membuat masalah lagi, aku akan memanggil penjaga keamanan. Saat dia berbicara, dia akan membatalkan verifikasi sidik jari Adler Wolf. Adler Wolf dengan cepat mengganti jarinya dan menekannya, maaf, sudah terlalu lama, saya lupa jari yang mana. Dip, verifikasi sidik jari lulus. Pada saat yang sama, garis font merah muncul di jari komputer Rory Suzy. Pelanggan top secret, Anda tidak punya hak untuk beroperasi. Pelanggan rahasia tingkat atas setidaknya puluhan miliar dolar. Rory Suzy terkejut, dan pada saat yang sama, dia juga diam-diam memarahi dirinya sendiri karena memandang rendah orang lain. Dia telah melajang selama bertahun-tahun, tetapi dia hanya ingin menemukan pria kaya. Pria di depannya telah memiliki puluhan miliar di usia muda, dan dia terlihat bagus. Namun, barusan, Rory Suzy buru-buru mengubah senyum menyanjung, dan dadanya berdiri, Tuan Wolf, silakan ikut dengan saya. Di ruang rahasia China Bank, Presiden Zervan Hayes dengan hormat memperkenalkan Adler Wolf kepadanya. Dia berkata, Tuan, ini 2 miliar dolar, ini 1 miliar pound, ini 2 miliar kotak tiket merah. Melihat deretan uang tunai dan emas batangan yang mempesona, Adler Wolf tidak begitu bersemangat, oke, jangan seperti ini. Transfer 30 juta ke nomor kartu bank ini, dan transfer 1 juta ke kartu bank lain. Masalah grup Zo telah diselesaikan. Adler Wolf berpikir sejenak, Lucia Zo berada di bawah banyak tekanan baru-baru ini, dan setelah menikah dengannya, dia tidak banyak tertawa. Sekarang, saya punya uang, saya harus membelikannya beberapa hadiah atau sesuatu. Adler Wolf naik taksi ke bank komersial Yuncheng, dan tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya di toko batu giok. Lucia Zo, dia tidak pulang untuk istirahat, apa yang dia lakukan di sini? Lucia sedang berdebat dengan seorang pria muda saat ini, Ferdian Zo, kamu pergi terlalu jauh, gelang ini jelas dipesan olehku, mengapa kamu mengambilnya dariku? Pria muda di sebelahnya mencibir, hehe, Anda telah melampaui waktu yang dijadwalkan. Gelang ini bukan milik Anda, mengapa saya tidak bisa membelinya? Petik 2. Kamu. Dada Lucia Zo bergetar karena marah, tetapi dia tidak berdaya. Setelah mengatakan itu, Ferdian Zo tiba-tiba mengendus dengan hidungnya dan berkata dengan senyum aneh, kakak, kamu masih minum. Besok adalah hari ulang tahun nenek, kamu belum membeli hadiah, jadi kamu masih ingin minum. Apa ini seperti tempat pembuangan sampah bersamaku? Kakak ipar yang aku jemput dari sini telah belajar untuk menyerah, hahaha. Wajah Lucia memerah, tetapi dia tidak bisa menjelaskannya. Vogelhund dibawa pergi, dan dia tidak meminta 30 juta. Minuman itu dianggap sia-sia, dan dia diejek oleh Ferdian Zo.
Ferdian ini hanyalah keturunan generasi kedua yang menyanjung. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali untuk menyenangkan nenek. Ferdianso, jangan hanya menyanjung di depan nenek. Bagaimana Anda bisa melakukannya dengan baik di perusahaan? Lucia Zhou sedikit kesal. Sebagai presiden perusahaan, keagungan ini tetap harus dipertahankan. Ferdian Zhou menggelengkan kepalanya, wajahnya acuh tak acuh. Apapun yang Anda katakan, nenek hanya menyukai saya. Anda mengelola perusahaan besar seperti itu, Anda tidak boleh kekurangan uang, kan? Ada juga sepasang anting-anting senilai 800.000 yuan, kamu beli itu, apa gunanya bersaing denganku untuk 200.000 gelang ini? Adler Wolf mengerti. Lucia Zhou memesan gelang terlebih dahulu, tetapi dia melewatkan waktu penjemputan dan didahului oleh Ferdian Zhou. Adler Wolf melangkah maju dengan cepat, tersenyum dan berkata kepada pelayan toko, tolong bantu saya membungkus sepasang anting-anting, terima kasih. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4. Kemunculan Adler Wolf yang tiba-tiba membuat Lucia Zhou, Ferdian Zhou dan yang lainnya tercengang. Oh, bukankah ini iparku yang aku ambil dari tumpukan sampah? Cek-cek, bukankah kamu melayani orang di KTV? Apa yang kamu lakukan di sini untuk berpura-pura? Pernahkah kamu melihat 800.000? Ferdian Zhou mencibir dan mencibir, jika Anda dapat menghasilkan 800.000, saya akan menyiarkannya langsung. Lucia Zhou mengerutkan kening ketika dia melihat Adler Wolf datang. Adler Wolf, jangan konyol, semua uang saya diinvestasikan di perusahaan, bagaimana bisa ada begitu banyak uang? Sebagai presiden grup, gaji tahunannya beberapa juta, ditambah tabungannya, dia awalnya memiliki lebih dari 10 juta. Jika bukan karena kelalaian di perusahaan, membeli anting-anting senilai 800.000 yuan tidak akan menjadi masalah sama sekali. Adler Wolf tersenyum sedikit, ini hanya 800.000, saya memilikinya. Ketika suara itu jatuh, Adler Wolf menyerahkan kartu itu ke kasir dan berkata, gesek kartunya. Lucia Zhou tertegun, menatap Adler Wolf, itu sepertinya dia bercanda. Ferdian Zhou mencibir di sampingnya, haha, berpura-pura, mari kita lihat berapa lama kamu bisa berpura-pura. Kasir melihat penampilan Adler Wolf dan ragu-ragu untuk sementara waktu. Namun, untuk menghormati para tamu, kasir melayani sesuai aturan. Ketika Adler Wolf memasukkan kata sandi untuk mengonfirmasi, mesin pos mulai mengeluarkan tanda terima. Gesek kartu Anda berhasil. Kasir tercengang. Lucia Zhou tercengang. Ferdian Zhou juga tercengang. Adler Wolf tersenyum pada pemandu belanja di sebelahnya dan berkata, bantu saya membungkusnya, terima kasih. Tuan, tunggu sebentar. Pemandu belanja di sebelahnya bereaksi dan buru-buru pergi untuk mengambil kotak itu. Adler Wolf berbalik dan melirik Ferdian Zhou dengan ringan, saya ingat seseorang sepertinya mengatakan bahwa dia akan menyiarkan makanan secara langsung. Itu tidak mungkin. Wajah Ferdian tiba-tiba berubah menjadi pucat dan dia melangkah maju dan mengambil tanda terima untuk memeriksanya. Serangkaian angka 0, memang 800.000, ya. Tapi Ferdian tidak mau mengakuinya begitu saja, matanya berputar dua kali, dan dia tiba-tiba berkata, tidak, kamu sampah, kamu tidak dapat memiliki uang sebanyak itu, kamu pasti telah mencurinya. Ya, pasti hasil mencuri. Ketika diingatkan, Lucia juga sedikit gugup, Adler Wolf, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Lucia tahu pasti tentang gaji Adler Wolf di KTV. Itu hanya cukup untuk sebulan, dan itu hanya cukup untuk biaya hidup sehari-hari, bagaimana mungkin bisa menghemat 800.000? Adler Wolf sudah lama menebak bahwa dia akan ditanyai, hehe, berhasil baru-baru ini. Saya membeli tiket lotre kemarin dan memenangkan lotre. Setelah dipotong pajak, itu tepat 1 juta. Apakah kalian ingin melihat kuponnya? Mendengar penjelasan Adler Wolf, Lucia Zhou diam-diam menarik napas lega. Ini jelas. Tapi, kamu tidak bisa menghabiskan uang seperti ini. Namun, Lucia sangat berterima kasih kepada Adler Wolf karena telah membantunya keluar dari pengepungan. Bukankah ini orang yang terhormat? Benar, Saudara Ferdian Zhou. Adler Wolf memandang Ferdian Zhou dengan ekspresi main-main, kenapa, kamu tidak akan pergi, apakah kamu benar-benar berencana untuk siaran langsung? Tunggu dan lihat saja. Ferdian memelototi Adler Wolf dan Lucia Zhou, berbalik dan pergi dengan cepat. Dia membuat panggilan telepon, saudara, bantu aku. Setelah keluar dari toko batu giok, Lucia Zhou memandang Adler Wolf di sebelahnya dan memikirkannya. Tampaknya Adler Wolf di depannya sedikit berbeda, tetapi dia tidak tahu apa yang berbeda. Tepat ketika Lucia Zhou hendak meninggalkan mall, tangannya ditarik oleh Adler Wolf. Jangan terburu-buru, pergi ke toko pakaian di sana. Sejak usia 15 tahun, Anda telah membantu saya dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal. Aku akan membelikanmu 2 pakaian untuk membalasnya. Lucia tertegun sejenak, dan segera mulai memarahinya. Kamu ingin membelikanku pakaian? Omong kosong. Adler Wolf, kamu baru saja memenangkan 1 juta. Selain itu, perusahaan sedang dalam masa krisis sekarang. Jika perusahaan bangkrut, kami akan, hei. Petik 2. Baru-baru ini, karena bisnis perusahaan, Lucia Zhou tidak bisa makan dengan baik atau tidur nyenyak.
Adler Wolf tidak bisa menahan perasaan tertekan untuk sementara waktu, dan berkata dengan lembut, jangan khawatir, teman sekelasku telah setuju untuk berinvestasi di perusahaan, dan uangnya akan segera tersedia. Adler Wolf, bisakah kamu berhenti membual? Teman sekelas yang memiliki hubungan baik dengan Anda, pada dasarnya saya tahu bahwa beberapa keluarga dalam kondisi baik dan masih dapat menginvestasikan 30 juta. Lucia Zhou jelas tidak percaya kata-kata Adler Wolf, dan bahkan sedikit kecewa dengannya. Adler Wolf ini, mengira dia memenangkan 1 juta, dia sepertinya mulai sombong. Saya awalnya berpikir dia bisa membuat beberapa kemajuan, tetapi tampaknya salah. Bip, bip, ponsel Lucia tiba-tiba berdering, dan itu adalah sekretaris perusahaan, Cynthia Gomez yang menelepon, Nona Lucia, berita bagus. Baru saja ada seorang pria yang mengaku sebagai teman sekelas paman saya dan menginvestasikan 30 juta di perusahaan. Sekretaris sedang menelepon Lucia Zhou juga sangat terkejut ketika dia melaporkan dengan gembira. Apakah itu benar-benar investasinya? Oke, aku mengerti. Rahasiakan berita ini dulu, dan jangan beritahu siapapun. Lucia Zhou dan Cynthia Gomez mengakhiri panggilan, menoleh dan menatap Adler Wolf untuk waktu yang lama, dan berkata, Adler Wolf, kamu orang kaya. Generasi kedua, masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 5. Apakah ini benar? Nah, kalau begitu jangan berpura-pura. Ya, saya adalah generasi kedua yang sangat kaya. Adler Wolf menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Lucia Zhou dengan serius. Lucia melihat tatapan serius Adler Wolf, dan tiba-tiba mendengus, aku hanya bercanda, apa kamu serius? Adler Wolf menyentuh hidungnya sedikit tertekan, apa yang dia katakan adalah kebenaran. Aku tidak menyangka kamu benar-benar memiliki teman sekelas generasi kedua yang kaya. Di lain waktu, undang teman sekelasmu untuk makan malam dan berterima kasih padanya. Sekarang setelah masalah perusahaan terpecahkan, kamu bisa menemaniku membeli 2 pakaian. Setelah mendengar kabar dari sekretarisnya, Lucia Zhou dalam suasana hati yang baik, jadi dia setuju untuk pergi berbelanja dengan Adler Wolf untuk membeli pakaian. Adler Wolf, terima kasih. Kau telah melindungiku di KTV. Bagaimana kalau kamu bekerja di perusahaan besok? Lucia Zhou berkata dengan sengaja atau tidak sengaja. Meskipun dia dan Adler Wolf hanya pasangan suami dan istri status saja, mereka berharap dia dapat membuat kemajuan dan benar-benar ingin membantunya. Tidak, saya pikir lebih mudah bekerja di KTV. Saya sudah terbiasa, jawab Adler Wolf. Lucia Zhou tidak bersikeras lagi, ayo pergi. Keduanya membeli beberapa potong pakaian dan mereka akan meninggalkan mal dan berjalan menuju tempat parkir. Tiba-tiba, seorang pria bertopeng mengenakan topi berpuncak bergegas keluar dari samping, melambaikan pipa baja di tangannya dan menghancurkannya ke arah Lucia Zhou. Mata Adler Wolf menyipit, dan dia dengan cepat berbalik untuk melindungi Lucia Zhou dengan tangannya, hati-hati. Pipa baja menghantam tubuh Adler Wolf, menyelamatkan Lucia. Pria bertopi itu melewatkan satu pukulan, mengangkat jari tengahnya ke arah Adler Wolf dan Lucia Zhou, lalu segera masuk ke mobil van dan menghilang seketika. Gila, Adler Wolf melepaskan Lucia Zhou dan berkata, apakah kamu baik-baik saja? Ini adalah kedua kalinya Adler Wolf mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkannya. Lucia Zhou menatap Adler Wolf dengan sedikit emosi di matanya. Aku, baik-baik saja. Tidak apa-apa. Adler Wolf melepaskan Lucia Zhou, merapikan tas di tangannya, dan tiba-tiba melihat tas hadiah yang jatuh ke tanah, wajahnya sangat berubah, ups, anting-anting. Lucia Zhou juga mengerutkan kening. Itu 800.000. Adler Wolf membuka kotak dan melihat sepasang liontin batu giok yang indah di dalamnya telah hancur berantakan. Saat itu, dengan suara berderak, sebuah BMW biru berhenti di sisi jalan. Ferdian Zhou menjulurkan kepalanya keluar dari jendela mobil dan pura-pura terkejut dan berkata, oh, sayang sekali, anting-anting itu patah. Hei, bagaimana ini bisa terjadi? Aku baru saja menelepon nenekku dan berkata kamu membeli sepasang anting-anting senilai 800.000 yuan sebagai hadiah ulang tahun. Sekarang, nenek pasti akan sangat sedih besok. Ferdian Zhou, kamu sangat tidak tahu malu dan tercela. Tidak tahu malu, kamu pasti telah mengirim seseorang untuk memecahkan anting-anting itu. Lucia Zhou sangat marah. Anda juga dapat memikirkannya, itu pasti dilakukan oleh Ferdian Zhou. Kalau tidak, siapa yang akan menyerang kotak hadiah tanpa alasan? Ferdian Zhou mengetukkan jarinya di pintu mobil, kakakku yang baik, bagaimana kamu bisa memfitnah saudaramu? Aku hanya peduli. Haha, bukan 800.000. Selagi kamu masih presiden perusahaan, cepat beli lagi barang itu. Suara itu jatuh, Ferdian Zhou menginjak pedal gas dan pergi begitu saja. Adler Wolf mengerutkan kening, Ferdian Zhou memiliki sesuatu untuk dikatakan. Lucia menghela nafas, nenek ingin aku pensiun dari posisi presiden untuk waktu yang lama, dan besok akan menjadi perjamuan besar. Seluruh keluarga Zhou, 7 bibi dan 8 bibi menempati departemen utama, dan mereka semua ingin mendapatkan beberapa manfaat, tetapi tidak ada yang benar-benar memikirkan perusahaan. Diperkirakan krisis perusahaan kali ini juga disebabkan oleh mereka. Bahkan kerabat ini ingin menjual perusahaan untuk beberapa sen sebelum perusahaan bangkrut.
Lucia Zhou menghabiskan hampir semua tabungannya, bahkan dengan mengorbankan kepolosannya sendiri, untuk menyelamatkan perusahaan, tetapi dikhianati oleh keluarganya sendiri. Dia sedikit kedinginan. Jika bukan karena fakta bahwa perusahaan itu adalah kerja keras kakekku, aku benar-benar ingin pergi. Lucia Zhou mengangkat kakinya dan menendang batu dari tanah. Pada saat ini, Lucia Zhou bukanlah presiden yang kuat, tetapi seorang gadis kecil yang tak berdaya. Adler Wolf merasa sedikit tertekan, berjalan ke sisinya dan berkata dengan lembut, "Jangan khawatir, bersama mereka tidak berani melakukan apapun padamu." Lucia Zhou tidak menanggapinya, dia tidak berpikir Adler Wolf telah melakukan apapun untuk melindunginya sekarang. Dia melirik kotak hadiah yang rusak di tanah dan berkata dengan cemas, "Anting-antingnya rusak, ini sedikit merepotkan. Jika saya tidak bisa membeli yang sama, Ferdian Zhou pasti akan mempersulit saya besok." Adler Wolf berkata, "Serahkan ini padaku," dan berjanji untuk membuatnya terdiam besok. "Bisakah kamu melakukannya? Kartumu kurang dari 200.000. Lucia Zhou ragu-ragu. Adler Wolf tersenyum sedikit, "Percayalah padaku." Setelah Adler Wolf mengirim Lucia Zhou pulang, sudah lewat jam 6. Pada pukul 7 malam, Adler Wolf akan menemui kepala penjaga barat daya. Dia menyapa Lucia Zhou dan naik taksi. Tempat yang disepakati, M Grand Hotel. Begitu dia memasuki lobi hotel, saya bertemu dua kenalan. Zhak Hazi dan Yilian Qiander. Keduanya adalah teman sekelas Adler Wolf di universitas, dan Yilian Qiander juga mantan pacar Adler Wolf, tetapi sekarang bersama Zhak Hazi generasi kedua yang kaya. "Oh, bukankah ini Adler Wolf? Apa kabar?" teriak Zhak Hazi dari kejauhan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 6. Adler Wolf datang ke hotel berjanji dengan Tuan Pir dan bertemu dua kenalan. Zhak Hazi dan Yilian Qiander. Keduanya adalah teman sekelas Universitas Adler Wolf, dan Yilian Qiander juga mantan pacar Adler Wolf, tetapi digali oleh Zhak Hazi generasi kedua yang kaya. Adler Wolf tidak ingin memperhatikan mereka, dan hendak mengambil jalan memutar untuk pergi, tetapi dihentikan. "Kamu pantas datang ke tempat seperti ini. Apakah kamu tahu tempat apa ini? Hotel terbesar di Yuncheng, makan bisa menghabiskan biaya puluhan ribu yuan. Bisakah kamu membelinya sebagai pelayan?" Dari pakaiannya, pikir Zhak Hazi dia hanya seorang pelayan dan mengejeknya dengan kejam. Zhak Hazi ini terkenal dengan mulutnya yang beracun. Dan mereka punya dendam. Di perguruan tinggi, Zhak Hazi memaksa seorang gadis di kelas dan ditangkap oleh Adler Wolf. Kemudian, setelah Zhak Hazi mengambil pacar Adler Wolf, dia bahkan mengambil kesempatan untuk mengejeknya. "Oh, apakah kamu seorang pelayan di sini?" "Haha, benar, saya akan meminta Anda untuk melayani saya ketika saya makan malam." "Sayang, apakah kamu baik-baik saja dengan itu?" Sambil berbicara, Zhak Hazi memeluk Yilian Qiander, dia keras kepala, dan mencium wajahnya dengan mesra. Pada awalnya, Adler Wolf dan Yilian Qiander berbicara selama lebih dari 2 tahun. Dia bekerja untuk menghasilkan uang untuk membeli lipstik dan ponsel untuk Yilian Qiander, tetapi Yilian Qiander tidak memiliki perilaku intim lainnya kecuali berpegangan tangan dengannya. Tapi sekarang, dia bermesraan dengan pria lain di depan Adler Wolf. Namun, semuanya sudah berakhir, Adler Wolf tidak tertarik membuang waktu bersama mereka di sini, berbalik dan berjalan menuju lift. Tapi Yilian Qiander mengulurkan tangan dan menghentikan Adler Wolf. "Adler Wolf, apakah kamu mengikutiku? Katakan, jangan bodoh." Suaranya sengaja keras, menarik perhatian banyak orang yang lewat di aula, menuduh mereka satu demi satu. Orang ini benar-benar terlalu sombong. Mereka putus, dan mereka masih berhubungan satu sama lain. Pada pandangan pertama mereka, Zhak Hazi memegang Yilian Qiander di tangannya. "Adler Wolf, saya menyarankan Anda untuk mati. Yilian milikku sekarang, jika kamu berani menyentuhnya, aku akan membunuhmu." "Zhak, rasanya menyenangkan mendapat perlindunganmu." Yilian Qiander meringkuk di lengan Zhak Hazi, berpura-pura menjadi ratunya membuat Adler Wolf merasa sangat jijik hingga hampir muntah. Membosankan. Adler Wolf melihat waktu, hanya beberapa menit sebelum jam 7 yang disepakati. Adler Wolf melewati mereka lagi dan bersiap untuk pergi. Yilian Qiander mendengus dingin dari belakang, "Kenapa? Biarkan aku memberitahumu, kamu sangat malu. Jangan pergi jika kamu memiliki kemampuan. Hehe, aku sangat senang aku putus denganmu." Zhak Hazi membantu di sampingnya, "Lupakan saja Yilian, dia sangat menyedihkan sekarang, dan tidak mudah menjadi pelayan di sini. Sebagai teman sekelas, mengapa kita tidak membantunya?" Zhak Hazi membuka dompetnya dan mengeluarkan 2 catatan merah darinya. Melemparnya ke tanah, dia memarahi Adler Wolf. "Adler Wolf, sepatuku kotor, datang ke sini dan bersihkan, aku akan membayarmu 200 yuan." Kerumunan di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Adler Wolf bersabar untuk sementara waktu, tetapi pada saat ini dia juga sedikit marah. "Jangan menghina, aku sedang terburu-buru, aku tidak punya waktu untuk main-main denganmu." Zhak Hazi tidak berencana untuk membiarkan Adler Wolf pergi. "Mengapa? Menurut Anda itu terlalu sedikit. Lalu saya akan menambahkan 500 yuan lagi." Setelah berbicara,
Dia mengeluarkan 500 yuan lagi dari dompetnya dan melemparkannya ke lantai. Tepat ketika Adler Wolf akan marah, dari lift, Kevin William, manajer umum M Grand Hotel, dengan hormat menemani Pierre dan berjalan ke arahnya dengan cepat. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 7. Apa yang terjadi? Mengapa ada begitu banyak orang di sekitar sini? Kalian semua, bubar. Kevin mengerutkan kening dan berjalan dengan cepat. Melihat Kevin William, Zak Hazi melambaikan tangannya dengan cepat. Kakak Kevin, lama tidak bertemu. Saya bertemu dengan teman sekelas lama di sini, mengurus bisnisnya. Perusahaan ayah Zak Hazi juga agak terkenal di Yuncheng. Tidak, dia cukup beruntung untuk makan malam dengan Kevin di meja yang sama, dan mereka berdua dapat dianggap memiliki hubungan. Di sebelahnya, seorang penjaga keamanan melangkah maju dan menjelaskannya dengan lembut di telinga Kevin. Kevin William mengangguk dan berkata sambil tersenyum, ternyata itu Tuan Hazi. Tapi hari ini, ada pria besar yang datang ke M Grand Hotel, jadi kamu tidak boleh berlebihan. Kevin William berhenti sejenak, dan berkata kepada Adler Wolf di sebelahnya, kamu, pergi ke sana. Di sudut, bersihkan sepatu Tuan Hazi. Dia adalah tamu VIP, tahu. Menurut informasi yang dilaporkan oleh penjaga keamanan, Kevin William mengira Adler Wolf adalah orang yang membersihkan sepatu. Hari ini, Tuan Pierre telah mengontrak seluruh lantai 18 untuk menerima pria besar, dia tidak berani meremehkannya. Jika Adler Wolf dan Zak Hazi melakukan hal buruk, dia tidak bisa bertanggung jawab. Dengan dukungan Kevin William, Zak Hazi bahkan lebih bangga, apakah kamu mendengar? Adler Wolf, cepat semir sepatunya. Kalau tidak, keluar dari sini. Kamu bajingan, beraninya kamu membiarkan Tuan Muda. Sebelum kata-kata Tuan Muda selesai di mulut Tuan Pierre, dia tiba-tiba berpikir bahwa Tuan Muda telah berkata untuk tetap rendah hati dan tidak mengungkapkan identitasnya, dan segera mengubah kata-katanya, Tuan Wolf adalah tamu terhormat saya. Apa yang Anda lakukan? Berani bersikap kasar. Suara itu jatuh, Louis Pierre bergegas maju, dengan hormat berkata kepada Adler Wolf, Tuan Wolf, apakah kamu baik-baik saja? Adler Wolf tersenyum sedikit, aku baik-baik saja, hanya beberapa pengganggu sudah berdengung untuk sementara waktu. Adegan seperti itu membuat Kevin William langsung tercengang. Ya ampun, Louis Pierre memesan seluruh lantai 18, dan orang penting yang akan dihibur di ruang pribadi Tianzi adalah yang ada di depannya. Karakter-karakter di kamar pribadi terkenal di lantai atas, tarik satu saja dan hancurkan M Grand Hotel dalam hitungan menit. Dan pria besar yang harus mereka terima bersama, dia telah memintanya untuk membersihkan sepatu Zak Hazi. Apakah Anda mencari kematian? Saya salah, Tuan Pierre, saya salah. Tuan Muda Wolf, saya minta maaf. Saya memandang rendah orang, saya tidak tahu bahwa Anda adalah orang besar yang ingin dihibur oleh Tuan Pierre. Kevin William masih peduli dengan wajahnya saat ini. Di depan begitu banyak orang di aula, dia menamparkan kiri dan kanannya, dan terus menamparkan wajahnya sendiri. Zak Hazi dan Yilian Qiander tercengang, mereka terdiam. Adler Wolf didukung oleh Louis Pierre, dan jika dia ingin membunuh Zak Hazi, itu semudah membunuh semut. Adler Wolf dengan tenang menyaksikan Kevin William menamparkan dirinya beberapa kali, lalu melambaikan tangannya sambil tersenyum, manajer umum William, jangan salahkan dirimu. Anda salah, saya bukan orang besar, tetapi Tuan Pierre lebih suka kaligrafi dan melukis. Saya kebetulan tahu bahwa saya bisa menulis beberapa kaligrafi, biarkan saya menulis 2 kata untuk menambah kesenangan, itu saja. Tuan Pierre adalah orang yang berpengalaman, dan ketika dia mendengar kata-kata Adler Wolf, dia langsung mengerti apa yang Adler Wolf maksud. Ya, saya mendengar bahwa kaligrafi Tuan Wolf memiliki gaya melukis orang-orang suci di masa lalu, sehingga orang tua dan semua teman ingin melihatnya. Tuan Wolf, ini belum terlalu pagi, ayo naik dulu. Oke, Adler Wolf menguraikan sudut mulutnya. Dengan senyum main-main, dia melirik Zak Hazi dan yang lainnya. Tangan Kevin William kaku di udara, dan butuh waktu lama baginya untuk pulih. Bukan pukulan besar, hanya untuk menulis 2 kaligrafi untuk bersenang-senang. Di dalam hatinya, dia tiba-tiba merasa bahwa 10.000 binatang mitos padang rumput berlari melewatinya. Salah, bukankah dia dihina habis-habisan barusan? Zak Hazi dan Yilian Qiander juga mengira mereka telah mengetahui kebenarannya, dan diam-diam menghela nafas lega, kupikir Adler Wolf adalah orang besar, tapi ternyata dia hanya seorang perusak suasan, hanya beberapa patah kata, mari kita lihat berapa lama dia bisa terpana. Petik 2. Yilian Qiander juga menepuk dadanya, sial, kamu menakutiku. Melihat Kevin William dengan wajah bengkak di sebelahnya, Zak Hazi buru-buru melangkah maju dan menghibur, Kakak William, apakah kamu baik-baik saja? Jika bukan karena Zak Hazi, dia tidak akan menyebabkan dirinya kehilangan muka di depan begitu banyak orang. Zak Hazi tersandung dan hampir jatuh, tetapi dia tidak marah sama sekali. Kakak William, maafkan aku, kalau begitu aku pergi dulu. Zak Hazi hanya mengambil 2 langkah, dan Kevin William menghentikan Zak Hazi sambil menyentuh wajahnya. Baru saja, apakah kamu tahu itu Adler Wolf? Dari mana asalnya? Zak Hazi berhenti sejenak, berbalik dan menjelaskan, ya, tentu saja.
Menantu keluarga So. Sudah berakhir. Oh, ini dia, menantu pengemis dari keluarga So. Mata Kevin William berkilat sengit, dan dia berpikir bahwa Adler Wolf benar-benar sombong, tetapi ternyata menjadi bahan tertawaan Yun Cheng. Berani membuat Kevin William kehilangan muka. Lihat aku tidak bermain denganmu. Lantai 18. Louis Spear membawa Adler Wolf keluar dari lift, dan melihat tidak ada orang di sekitarnya, dia akhirnya berani berbicara dengan hormat, Tuan Muda, Anda terlalu rendah hati. Orang-orang itu menghina Anda barusan, selama Anda mengucapkan sepatah kata pun, kami akan segera membuang mereka dari kota. Adler Wolf tersenyum sedikit, Louis Spear, itu hanya beberapa pengganggu, kamu tidak perlu bertarung. Tuan Muda mengatakan itu. Louis Spear membungkuk hormat, dan kemudian berjalan, kepala dari sisi penjaga barat daya dan keluarga besar sebagai anggota keluarga, semua yang bisa datang ada di sini. Adler Wolf mengangguk, oke. Tuan Peer pergi dulu, saya ke kamar mandi dahulu, saya akan segera ke sana. Adler Wolf masuk ke toilet, dan baru saja selesai membersihkan celananya. Tiba-tiba sebuah bayangan melintas di pintu, dan seorang wanita cantik dengan congsam merah bergegas masuk, dan kemudian dia akan melepaskan ikatan congsam itu. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 8. Wanita itu akan membuka ikatan congsam begitu dia masuk, dia sangat cemas. Congsam dibuka, dan paha rampingnya bulat dan halus, benar-benar enak dipandang. Si cantik tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat Adler Wolf yang membeku di sana, gerakan tangannya tiba-tiba membeku. Detik berikutnya, ekspresi kemarahan muncul di wajah cantik itu, bajingan, apa yang kamu lakukan di toilet wanita? Adler Wolf tampak polos, cantik, apakah kamu salah? Ada urinoir di toilet wanita. Adler Wolf menunjuk ke urinoir di dekat dinding. Si cantik melihat ke arah jari-jarinya, dan malu setengah mati. Joanna Hayes sangat ingin datang ke pertemuan, dia terburu-buru ke toilet pria, dan masih ada orang. Mengakui kesalahan, itu tidak mungkin. Joanna Hayes bertanggung jawab atas semua intelijen dari seluruh pengawal barat daya, yang dikenal sebagai ratu intelijen pertama dari keluarga Wolf. Jika seseorang mengetahui bahwa dia telah masuk ke toilet pria secara tidak sengaja, apa yang akan dia lakukan di masa depan? Melihat Adler Wolf, Joanna Hayes tiba-tiba memiliki ide di hatinya, ada apa dengan toilet pria? Dasar bajingan cabul. Percaya atau tidak, aku berteriak sekarang, mengatakan bahwa kamu menyeretku ke toilet pria, berpikir apakah kamu ingin menghinaku. Setelah berbicara, Joanna Hayes merasakan ledakan kebanggaan di hatinya. Mendengar kata-kata Joanna Hayes, mata Adler Wolf melebar dan wajahnya terdiam. Dia tersenyum, maju 2 langkah, memeluk pinggang kecil Joanna Hayes, dan mencondongkan tubuhnya menghadap Joanna. Dengan kejantanan yang kuat, Joanna Hayes yang ketakutan berjuang, kamu, apa yang kamu lakukan? Adler Wolf tersenyum jahat, cantik, tidakkah kamu akan memanggilku tidak senonoh? Kamu tidak bisa dianiaya. Kamu berani. Joanna Hayes sangat marah, tubuhnya terpelintir di lengan Adler Wolf untuk sementara waktu, tas di tangannya menabrak keras ke dada Adler Wolf, dan pada saat yang sama, dia dengan cepat lari keluar toilet, tak tahu malu, bajingan. Joanna Hayes melarikan diri, dan sudut mulut Adler Wolf berkedut, memikirkan nama yang dia lihat di dada Joanna Hayes, seorang wanita muda yang sangat individual. Di lantai 18, sebuah aula pertemuan dengan 200 orang sekarang penuh. Semua orang duduk tegak dan menunggu dengan tenang. Ketika Adler Wolf akhirnya muncul, Tuan Peer buru-buru bangkit dan dengan keras memperkenalkan kepada semua orang, semuanya, ini Adler Wolf, Tuan Muda kedua dari keluarga Wolf, pewaris masa depan keluarga Wolf. Halo, Tuan Muda. Peer membungkuk dan menyapa. Adler Wolf melirik orang-orang di bawah, mereka yang memenuhi syarat untuk duduk di sini hari ini adalah semua petinggi dari semua lapisan masyarakat. Zidane Lefran, orang terkaya di Yuncheng, Tiago Zemes, Raja Baja Provinsi Tianan. Sebelumnya, karakter ini, Adler Wolf hanya melihat di TV, dan dia tidak ada hubungannya dengan mereka. Tapi sekarang, orang-orang ini berdiri di depan Adler Wolf, gemetar dengan wajah gemetar. Sebagai tulang punggung Institut Pengawal Barat Daya, meskipun semua orang bekerja untuk keluarga Wolf, pada kenyataannya, mereka tidak tahu banyak tentang Tuan Muda yang akan mengikuti di masa depan. Semua orang telah bekerja keras, duduk dulu, mari kita tunggu seseorang. Adler Wolf melambai ke kerumunan, dan di bawah bimbingan Tuan Peer, dia berjalan menuju kursi tamu. Semua orang saling memandang, masih menunggu seseorang. Siapa yang memiliki orang besar itu? Tepat setelah semua orang duduk, Joanna Hayes tiba-tiba muncul, dan ketika dia melihat Adler Wolf di depannya, dia tiba-tiba berteriak, bajingan, kenapa kamu di sini? Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat situasi dan langsung terbangun. Penatua Peer telah menjadi pengontrol sebenarnya dari stasiun penjaga barat daya selama beberapa tahun, dan dia benar-benar mengambil inisiatif untuk membimbing. Mungkinkah pemuda ini? Memikirkan kemungkinan itu, Joanna Hayes tiba-tiba menarik napas dalam-dalam. Nona Hayes, perhatikan kata-katamu, ini adalah Tuan Muda kedua. Peer mengerutkan kening dan mengingatkan Joanna Hayes. Joanna Hayes merasa bahwa hatinya seperti kaca, dan tiba-tiba hancur ke tanah.
Benar saja, dan Adler Wolf memandang Yoanna Hayes, dan tersenyum buruk lagi, kakak cantik, kebetulan sekali, kita bertemu lagi. Yoanna Hayes memandang Adler Wolf dengan tatapan malu, dan dengan hormat menyapa Adler Wolf dan berkata, Tuan muda, aku ini. Aku tidak tahu bahwa itu Anda sekarang, tetapi aku tahu itu salah. Tuhan, baru saja, saya memarahi Tuan muda dan bahkan menghancurkan Tuan muda dengan tasnya sendiri. Itu adalah pewaris masa depan keluarga Wolf. Adegan itu sunyi, dan semua orang menunggu keputusan Adler Wolf. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 9. Di keluarga Wolf, setiap generasi akan memilih anggota keluarga untuk penilaian, dan akhirnya mengkonfirmasi pewaris generasi berikutnya. Di generasi Adler Wolf, ada anggota keluarga lain yang berada di bawah penilaian, salah satunya adalah Yafet Wolf, putra dari paman ketiga. Yang lainnya adalah Hugo Wolf, putra paman kedua. Dia memiliki kemampuan yang kuat. Dia telah memulai beberapa perusahaan dalam tahap penilaian, bernilai ratusan miliar. Hanya saja dia sangat sombong. Suatu ketika seorang bawahan secara tidak sengaja menumpahkan teh ke pakaiannya, dan dia langsung memotong tangan bawahannya. Orang-orang dari Institut Penjaga Barat Daya ini sekarang menunggu keputusan Adler Wolf untuk melihat orang seperti apa dia nantinya. Melihat ekspresi malu Yoanna Hayes, Adler Wolf sengaja berkata dengan wajah lurus, di mana kesalahanmu? Karena perubahan sikap Adler Wolf, suasana di seluruh aula konferensi tidak bisa tidak menjadi serius, dan Tuan Pir tidak bisa tidak membantu tetapi mengerutkan kening. Pada saat itu, apa yang terjadi antara Tuan Muda dan Kepala Seksi Hayes? Yoanna Hayes tampak sedih, apa yang harus dia katakan tentang ini? Tepat ketika Yoanna Hayes hendak menceritakan keseluruhan ceritanya, Adler Wolf tersenyum sedikit dan melambaikan tangannya, oke, Kepala Seksi Hayes, aku bercanda. Mereka yang tidak tahu tidak bersalah. Namun, sebagai hukuman, maka aku akan menghukummu untuk mengantarku pulang nanti. Di seluruh aula konferensi, semua petinggi menatap Adler Wolf dengan heran. Mengantar Tuan Muda pulang, ini adalah kesempatan yang diimpikan banyak orang. Apakah itu hukuman? Yoanna Hayes juga tercengang, apakah ini hukumannya? Mengantar Tuan Muda pulang. Setelah pulang, Yoanna Hayes menatap mata jahat Adler Wolf, dan memikirkan sosok dan wajahnya lagi, Yoanna Hayes tiba-tiba mengerti. Hehe, laki-laki, mereka semua sama. Terima kasih, Tuan Muda. Louis Pir melihat ekspresi Yoanna Hayes yang berubah, dan dengan cepat mengingatkannya. Orang-orang besar di aula konferensi ini semuanya adalah tuan yang duduk di satu sisi. Merasakan suasana halus dari adegan itu, aku langsung mengerti. Ada sesuatu antara Tuan Muda dan Kepala Seksi Hayes. Ekspresi satu persatu menjadi aneh, dan bahkan sedikit iri. Bagaimanapun, ini juga merupakan cara untuk lebih dekat dengan Tuan Muda dan berhubungan satu sama lain. Terima kasih, Tuan Muda. Yoanna Hayes dengan enggan membungkuk kepada Adler Wolf, berbalik dan menemukan tempat duduk. Adler Wolf berdeham dan tersenyum sedikit, perkenalkan diri, saya Adler Wolf. Tuan Muda kedua dari generasi ketiga keluarga Wolf. Ada identitas lain, menantu keluarga Zhou di Yuncheng. Meskipun keluarga melarang dirilis, tapi aku belum ingin mengungkapkan identitasku. Jadi, bahkan jika kita bertemu di suatu tempat di masa depan, kita harus berpura-pura tidak mengenal satu sama lain, mengerti? Setuju. Setelah Adler Wolf menyelesaikan ceramahnya, Tuan Pir mengedipkan mata pada bawahannya, dan dua pengawal membawa sebuah kotak besar ke Adler Wolf. Tuan, orang-orang ini sedang terburu-buru untuk pergi hari ini, dan mereka tidak membawa hadiah apapun hanya ini, lihatlah. Ada lebih dari selusin hadiah di dalam kotak, termasuk gelang, anting-anting, liontin. Orang-orang besar di bawah aula konferensi memandang Adler Wolf dengan sedikit aneh. Tuan Muda meminta hadiah untuk pertama kalinya, yang membuat bos ini agak tidak nyaman. Adler Wolf melirik tumpukan hadiah, menunjuk ke sepasang anting-anting merah darah, yang agak seperti sepasang 800.000 anting-anting di sore hari, dan bertanya, anting-anting siapa ini? Tuan, ini milikku. Tiago Parker buru-buru berdiri dari tempat duduknya dan menjawab dengan hormat. Tiago Parker inilah yang membantu Adler Wolf di KTV pada siang hari. Adler Wolf sangat terkesan dengan Tiago Parker, ya, Tiago Parker dari Condor Security Group. Berapa anting-anting ini? Tiago Parker ragu-ragu sejenak, dan berkata, 8 juta. Tuan Muda, apakah itu terlalu murah? Adler Wolf melambaikan tangannya, tidak. Wanita tua dari keluarga Zhou merayakan ulang tahunnya besok, dan saya tidak punya waktu untuk menyiapkan hadiah ulang tahun. Saya membeli ini dari Anda secara pribadi. Kemudian dia menoleh ke Louis Pir lagi, Louis Pir, tolong transfer 8 juta dari rekening saya kepadanya. Hah, adegan ini membuat semua orang yang hadir tercengang. Tuan Muda ini benar-benar berbeda dari Tuan Muda lainnya dari keluarga Wolf. Setelah pidato dengan semua orang, mereka menolak Tuan Pir dan yang lainnya untuk mengirim mereka pergi. Adler Wolf dan Yoanna Hayes naik lift ke bawah bersama. Tuan, hanya ada mereka berdua di lift, dan Yoanna Hayes merasa sedikit tidak nyaman. Adler Wolf tersenyum kecil, oke. Nona Hayes, Anda tidak perlu memanggil saya Tuan Muda, panggil saja saya Adler Wolf.
Biarkan Anda mengantar saya, hanya untuk mengatasi rasa malu Anda, jangan terlalu banyak berpikir. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, sosok saya sebenarnya tidak menarik bagi tuan muda. Begitu keduanya keluar dari lift di lobi di lantai pertama, manajer umum Kevin William, Zack Hazy, Yilian Kiander dan yang lainnya membuka mata mereka ke sisi ini. Kakak William, Adler Wolf keluar bersama wanita cantik. Kevin William tampak muram, berpura-pura menjadi serigala ekor besar di depan tenaga kerja dan manajemen. Tenaga kerja dan manajemen tidak akan mempermainkanmu. Setelah jeda, Kevin William berkata kepada dua pelayan di samping, kalian, bersiaplah. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 10. Ada dua pelayan di sana, masing-masing memegang lukisan cat minyak, siap dipanggil kapan saja. Zack Hazy dan Yilian Kiander berdiri di sampingnya, mengingatkan Kevin William dengan khawatir, Kakak William, bukankah Louis Spear harus ikut dengannya lagi nanti? Zack Hazy melihat aura Louis Spear barusan dengan matanya sendiri. Kevin William ditampar wajahnya dan dia takut akhirnya akan lebih buruk. Kevin William mendengus dingin, tidak, semua orang tua itu telah meninggalkan ruangan VIP dan tidak akan datang ke sini. Adler Wolf dan Joanna Hayes berjalan menuju pintu masuk aula sambil tersenyum. Begitu mereka berjalan ke tengah aula, dua pelayan yang diatur oleh Kevin William bergegas menuju Adler Wolf dan Joanna Hayes dengan lukisan cat minyak di tangan mereka. Adler Wolf mengerutkan kening dan melangkah ke salah satu pelayan, tetapi pelayan lainnya jelas bisa menghindari Adler Wolf, tetapi dia menabrak Adler Wolf dengan tiba-tiba. Segera setelah itu, pelayan itu membuang lukisan cat minyak di tangannya, dan memeluk pinggang Adler Wolf dengan erat. Ayo, orang ini memecahkan lukisan cat minyak di hotel kami dan ingin pergi, cepat tangkap dia. Adler Wolf terdiam beberapa saat. Apa ini? Begitu banyak orang melihatnya sekarang, kamu jelas-jelas menabrakku dengan sengaja, kan? Pelayan itu mendengus dingin, kau menabrakku. Apakah kamu masih mau berdalih? Lukisan cat minyak ini bernilai setidaknya 5 juta, dan jika kurang dari 5 juta, kalian berdua tidak boleh keluar dari sini. Pada saat yang sama ketika pelayan berbicara, terdengar suara langkah kaki di aula lebih dari selusin penjaga keamanan mengepung Adler Wolf dan Joanna Hayes di tengah. Orang-orang di sekitarnya juga mulai mengkritik. Anak muda, baik hati, jangan mempermalukan adik kecil, kamu harus kehilangan uang jika kamu merusak barang orang lain. Ya, kami semua melihat lukisan cat minyak di tangan pelayan itu terlempar olehmu. Keamanan datang begitu cepat. Kerumunan di sekitar begitu bulat. Benar-benar salah. Adler Wolf melirik kerumunan di sekitarnya, dan ketika dia melihat Kevin William, Zack Hazy, dan Yilian Kiander yang mendekat dengan tenang, dia langsung mengerti. Ini adalah konspirasi. Ya, bukankah kaligrafi ini? Ups, apa yang terjadi? Lukisan cat minyak di hotel rusak. Kompensasinya 5 juta. Pasti sepele untuk kau kan? Zack Hazy mencibir Adler Wolf. Yilian Kiander di sebelahnya juga tampak menghina, orang bodoh itu, dia berjalan tanpa mata. Mata Adler Wolf akhirnya jatuh pada Kevin William. Mata Kevin William bertemu mata Adler Wolf, dan secercah kebanggaan melintas di matanya, Wolf kita bertemu lagi begitu cepat. Tapi Feng Shui telah mengalir dan kali ini Tuan Pir tidak akan bisa selamatkan kamu. Baru saja, Kevin William berpikir bahwa orang yang ingin diterima Tuan Pir adalah Adler Wolf, jadi dia berpura-pura menjadi cucu di depan begitu banyak orang dan mengipasi dirinya sendiri. Kebencian ini, Kevin William mengandalkan kepala Adler Wolf. Adler Wolf tersenyum ringan, Kevin William, aku tidak ingin melanjutkan masalah sebelumnya, mengapa kamu datang ke sini? Kevin William melihat bahwa Adler Wolf tidak sepanik yang dia pikirkan, dan sedikit kesal, berhentilah bicara. Omong kosong, bukankah itu luar biasa? Hari ini, berlutut dan memohon belas kasihan, atau memberikan 5 juta, atau tidak bisa pergi. Apa yang kamu hancurkan adalah lukisan cat minyak favorit bos kami. Bos Hotel M Grand. Adler Wolf ingat bahwa ketika dia bertemu dengan bos pengawal barat daya barusan, dia sepertinya telah mendengar orang terkaya di Yuncheng menyebutkan bahwa M Grand Hotel adalah industri yang dimiliki oleh Zidane Lefran. Zidane Lefran sudah kembali, jadi sekarang saatnya memberi tahu bawahannya. Adler Wolf sangat dilecehkan oleh Kevin William, Joanna Hayes di sebelahnya tidak bisa menahannya, Tuan. Joanna Hayes bertanggung jawab atas sistem intelijen di wilayah barat daya, bersembunyi di balik layar, dan dia biasanya menghubungi bos besar. Dan level Kevin William terlalu rendah, dia tidak bisa menghubungi Joanna Hayes sama sekali, jadi dia tidak mengenalnya. Adler Wolf melambaikan tangannya sedikit, Saudari Hayes, jangan khawatir. Tapi mereka terlalu menggertak. Joanna Hayes ingin berbicara, tetapi Adler Wolf menyela Joanna Hayes dan menoleh ke Kevin William dan berkata, beritahu aku sebuah akun nomor, saya akan membiarkan seseorang mentransfer uang. Tuan, Joanna Hayes sama sekali tidak mengerti apa yang dimaksud Adler Wolf, tetapi Adler Wolf mengedipkan mata padanya. Di sisi yang berlawanan, Zack Hazy, Kevin William, dan Yilian Kiander juga bingung. Adler Wolf sebenarnya mengaku pengecut. Bukankah plot ini benar? Bukankah seharusnya dia marah dan marah pada saat ini, menuduh Kevin William sebagai orang yang hina dan tidak tahu malu?
Sekarang mereka harus memberikan uang secara langsung, maka sarana tindak lanjut mereka tidak dapat digunakan. Sama seperti pengecutmu, bayar 5 juta. Adler Wolf, ketika kamu mengejarku, kamu memintaku makan 5 yuan untuk semangkuk mie dan menghemat uang. Sekarang kamu bisa mengganti 5 juta. Ilian Qiander meraih lengan Zhak Hazi dan mencibir. Zhak Hazi masih terbata-bata, itu dia. Jangan berpura-pura kuat jika kamu tidak punya uang. Jika kamu ingin aku mengatakan, jika kamu berlutut dan mengakui kesalahanmu, itu bernilai 5 juta jika kamu hanya berlutut. Kevin William berdiri di sampingnya, tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak mengatakannya, tetapi ada ketidakpercayaan di matanya. Tuan William, apakah Anda tidak akan meminta uang? Anda harus memaksa saya untuk berlutut dan bersujud. Saya tidak punya waktu untuk membuang waktu dengan Anda di sini. Berikan nomor rekening. Adler Wolf tampak sedikit emosi. Grand Hotel setara dengan miliknya sendiri, dan sebenarnya diganggu di miliknya sendiri. Kevin William melihat penampilan percaya diri Adler Wolf, dan berpikir bahwa Adler Wolf dan Louis Spear sangat akrab satu sama lain, mungkin Adler Wolf benar-benar dapat menghabiskan 5 juta. Memikirkan hal ini, otot-otot di wajah Kevin William berkedut. Aku salah ingat barusan, lukisan cat minyak itu lebih dari 5 juta, setidaknya 10 juta. Terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.